Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak semuanya dan para pemirsa keluarga besar SDIT Az-Zahra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hadir lagi di sini dalam edisi Bina Pribadi Islami yang dalam hal ini akan kita ulas, akan kita kaji satu materi yang sudah sering kita dengar tapi kita kuatkan lagi di sini, yaitu judulnya adalah sholat tahajud atau pentingnya sholat tahajud untuk kita. Baik anak-anak semuanya dan seluruh pemirsa keluarga besar SDIT Az-Zahra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat tahajud adalah salah satu sholat yang sangat dipentingkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk dilaksanakan. Bahkan sholat tahajud ini mendapatkan posisi atau kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, afdhalus sholat ba'dal fariidhah salatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat lail atau sholat malam atau sholat tahajud. Nah, dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat fardu yang 5 waktu kita lakukan setiap hari. Jadi Allah sudah memerintahkan kita Nabi Muhammad untuk sholat tahajud. Jadi sholat yang pertama kali dilakukan Nabi adalah sholat tahajud. Nah, sepenting apakah sholat tahajud itu untuk kita? Sepenting apakah sholat tahajud itu untuk kita? Kita merujuk dalam satu bunyi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 79 dan 80 ya. Ini bunyinya adalah seperti di sini, kita bunyikan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kita ambil saja keterangan yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, kita artikan dari kata per kata dan nanti kita jelaskan singkat saja. Wa minal lail, dan sebagian malam, kita punya malam, nanti malam setiap hari kita punya waktu malam. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Fatahajjat, maka sholat tahajudlah. Hajjada yuhajjidu tahajjudan. Itu adalah bersungguh-sungguh untuk bangun di malam hari. Nah, ini tahajud namanya. Kita diperintahkan untuk sholat tahajud di waktu malam. Nafilatallah, supaya atau itu bisa menjadi ibadah tambahan bagimu, bagi kita. Nah, selanjutnya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa ayyab'atsaka. Asa ini adalah, kalau dalam bahasa Arab, kalimat roja namanya. Ini adalah harapan. Dan ini litahqiq, artinya adalah satu kepastian. Kalau dalam bahasa Arab itu diterangkan, asa itu untuk menyatakan satu kepastian. Kalau kita melakukan sholat tahajud dengan sungguh-sungguh, dengan baik, kita akan mendapatkan kepastian. Apa itu? Ya, ayyab'atsaka rabbuka. Allah, Rabbmu, akan memberikan pahala kepada kamu. Wujudnya apa? Maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda itu adalah kedudukan yang terpuji. Kita mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan, situasi yang terpuji. Yang terpuji itu yang baik. Kedudukan yang, kalau mahmuda itu terpuji, semua orang rata-rata suka atas apa yang kita capai, yang kita raih. Itu biasanya seperti itu. Itu hanya diberikan kepada orang yang ahli tahajud, suka sholat tahajud. Itu kita mendapatkan posisi, mendapatkan kedudukan yang terpuji di hadapan kita, di hadapan orang lain, dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Terus setelah ayat itu dilanjut ayat berikutnya. Waqul, Allah berkata kepada kita lagi, waqul, dan
mintalah dan katakan dan mintalah kepada Allah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Selanjutnya, Rabbi Allah adkhilni mudkhala sidqin. Mudah-mudahan engkau memberikan kepadaku awal masuk yang baik. Jadi dengan kata lain, kita akan diberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas kita, terutama di awal. Awal kita melakukan aktivitas itu akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita punya aktivitas apapun kegiatan kita. Kalau tadi malam kita sholat tahajud, ada peluang besar kita akan dimudahkan urusan kita di hari ini. Dimudahkan masalah-masalah kita di hari ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah wa akhrijni mukhraja sidqin. Kita minta lagi kepada Allah, akhrijni mukhraja sidqin. Ya Allah, keluarkanlah aku ini mukhraja sidqin dengan jalan keluar yang baik. Artinya apa? Artinya ketika kita hidup ini, setiap hari itu kita kan ada peluang punya masalah dalam kehidupan kita. Apa saja masalahnya? Kalau kita suka atau sering sholat tahajud di malam harinya, kita kalau mendapatkan masalah, kita akan mendapatkan kesempitan, kita mendapatkan problematika hidup, kita akan diberikan jalan keluar yang baik, yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ketiga ya. Terus yang selanjutnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan berikanlah kepadaku ya Allah, jadikanlah aku milik miladunka, dari sisimu ya Allah, sultanan nasiro, kekuatan nasiro yang bisa menolong kami, yang bisa menolong kita. Artinya apa? Di dalam hidup kita mungkin ada kejahatan-kejahatan atas diri kita, ada ancaman, ada bahaya yang ada di kita, mengancam kita, dan kita rasakan pada saat itu kita akan diberikan pertolongan miladunka, langsung Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ini. Jadi yang keempat ya, 1, 2, 3, 4. 4 hal paling tidak kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau melaksanakan sholat tahajud. Atau dengan kata lain, hanya 4 hal ini. Saya ulangi, 4 hal ini. 1 adalah kita akan mendapatkan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang baik. 2, kita akan ditolong oleh Allah, kita akan dimudahkan urusan kita dalam kehidupan kita. Terus yang ketiga, kita akan dikeluarkan dari masalah-masalah. Terus yang selanjutnya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala langsung tanpa perantara. Kalau ada bahaya atau ancaman dari apapun atau siapapun. Itu keutamaan kita kalau melakukan sholat tahajud. Nah, oleh karena itu pemirsa semuanya, wabil khusus anak-anakku semuanya, marilah dengan satu motivasi dari Al-Quran ini menjadikan penggerak bagi diri kita untuk semangat, untuk berazam, untuk selalu melakukan sholat tahajud setiap hari. Karena yang bisa mengeluarkan kita dari masalah adalah Allah, yang bisa menolong kita dari semua masalah adalah Allah, yang bisa memberikan kedudukan yang tinggi, yang baik, yang lancar, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala. Momentum sholat tahajud itu adalah salah satu momentum yang penting untuk kita semua. Baik, itu saja kajian singkat dalam edisi Bina Pribadi Islami saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Untuk saya wabil khusus, sampai ketemu lagi di edisi yang lain. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.